Shalom, salam patunggilan buat teman-teman remaja se-GKJW dimanapun kalian berada. Selamat Paskah. Walaupun 1 minggu telah berlalu, pasti semangat pembaharuan diri dalam kalian terupgrade setiap hari kan? Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Pastikan tuh jaga kesehatan ya di antara pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi ini. Untuk ibadah pada hari ini diangkat menggunakan tema Mendustai. Sebelum memasuki ibadah, mari kita pujikan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan bersukaria karena Tuhan Yesus telah bangkit dari maut. Mari kita pujikan sebab Dia hidup. Teman-teman, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Di hari ini kami ingin mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Ya Bapa, kami bersama-sama akan menyanyi dan memuji nama-Mu ya Bapa, sertailah dan berkatilah kami, agar kuasa-Mu saja yang memenuhi ruangan kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebagai ucapan syukur atas kasih yang telah Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, baiknya kita bersikap lebih baik ke depannya yang seturut dengan kehendak-Nya. Untuk itu, mari kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Berkat-Mu
mari kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, di saat Tuhan mengumpulkan kami, meskipun kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tetapi kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan, di dalam peribadatan kami pada hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Teman-teman, mari kita baca Alkitab yang terambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Shalom, salam Patunggilan. Renungan kita hari ini kita beri judul No Hoax. Dan sebelum kita lebih lanjut belajar tentang firman Tuhan, ada beberapa pertanyaan diskusi yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman. Yang pertama, apakah arti hoax? Kalau menurut saya, berita hoax itu adalah berita palsu dan berita yang tidak bersumber. Menurut saya, berita hoax adalah berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan orang lain. Yang kedua, berita hoax apa yang teraktual saat ini sehubungan dengan COVID-19 dan apa dampaknya? Salah satu dampak hoax tentang COVID-19 di masyarakat yaitu masyarakat yang menjadi paranoid, egois, dan terkesan bersifat individualis. Contoh nyata yang dapat kita lihat dari ketiga hal tersebut yaitu panic buying. Di tengah pandemi corona ini kita diharuskan untuk sering memakai masker dan kalaupun kita berpergian kita harus menyediakan hand sanitizer. Tidak sedikit masyarakat yang berbondong-bondong untuk memborong kedua hal tersebut tanpa memikirkan masyarakat yang lain.
Jadi, hoax yang baru-baru ini saya terima adalah penipuan tentang donasi untuk para pejuang COVID-19 yang alokasi dananya untuk kepentingan pribadi. Dan dampaknya kita sebagai masyarakat adalah yang ingin berpartisipasi, itu kita akan dirugikan. Yaitu adanya perawat yang meninggal di RSUP Dr. Karyadi dikarenakan tertular pasien COVID-19. Perawat yang tadinya akan disemayamkan di Ungaran, Kabupaten Semarang, harus dipindahkan lantaran adanya penolakan dari masyarakat sekitar karena hoaks yang beredar bahwa virus tersebut masih dapat ditularkan walau inang sudah meninggal. Ini menyebabkan ketakutan tersendiri pada masyarakat sekitar sehingga penolakan besar-besaran terjadi di lingkungan tersebut. Ambulan terpaksa kembali ke rumah sakit dan harus mencari kuburan yang baru. Nah, teman-teman, dari diskusi kita tadi, kita tahu bahwa ternyata di masa Indonesia mengalami bencana saat ini, bencana COVID-19, ternyata begitu banyak berita-berita bohong yang beredar di masyarakat kita. Dan semua itu tidak membawa damai sejahtera, tapi menambah situasi menjadi kacau. Orang menjadi takut, orang menjadi cemas dan khawatir. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali bermacam-macam berita hoax. Dan kalau sekarang memang yang paling aktual adalah tentang COVID-19. Tetapi di luar itu juga masih ada berita hoax yang lain yang menyangkut politik, menyangkut ekonomi, dan menyangkut apapun juga tergantung dari tujuan dan sasaran mereka membuat hoax. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, remaja menurut staf sosial media dari pemerintahan RI, remaja adalah bagian dari masyarakat yang paling rentan terhadap penyebaran hoax. Mengapa? Karena mereka biasanya tidak bisa menyaring info dengan benar dan mereka cenderung suka mendengarkan berita yang sensasional dan selanjutnya tanpa menyaringnya mereka juga menyebarkannya. Di saat ini penyebaran berita hoax sangat masif karena ada media sosial seperti Facebook, WA, kemudian IG, dan melalui email juga. Dulu pada zaman Tuhan Yesus melayani di dunia, ternyata juga sudah ada hoax. Terbukti firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang dusta mahkamah agama. Setelah berita kebangkitan Tuhan Yesus terbukti dan tersebar secara luas, para imam-imam kepala berusaha menutupi berita kebangkitan Tuhan Yesus dengan dusta dan harta. Mereka berusaha menyuap penjaga kubur untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Tuhan Yesus hilang dicuri oleh para murid. Dan berita itu menjadi berita hoax yang terdengar sampai saat ini yang membuat orang sulit untuk percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Mengapa mereka menyebarkan berita hoax tersebut? Kebangkitan Yesus merupakan skandal besar bagi para imam. Merupakan berita buruk buat mereka karena dari awal mereka sudah berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Mereka berusaha menyebarkan berita bahwa Tuhan Yesus adalah penyesat, bahwa Tuhan Yesus bukanlah Tuhan dan bukan juru selamat. Dan ternyata kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa cerita mereka itu bohong. Dan akhirnya mereka menutupi dusta mereka dengan dusta yang baru. Mahkamah agama menyuap dan menyiarkan berita palsu demi kedudukan mereka sendiri. Mereka melindungi reputasinya dan menutupi kesalahannya dengan berbuat dosa yang baru. Demikianlah efek dari hoax. Hoax sangat beresiko jika dipercaya secara luas. Karena hoax bisa membuat permusuhan, hoax bisa menghasilkan kebencian satu dengan yang lain, menimbulkan rasa tidak hormat, tidak respect satu dengan yang lain, dan pada akhirnya muncullah kekerasan dan ketidaksukaan terhadap pihak lain. Akibat dari adanya hoax, akan hilang rasa percaya satu dengan yang lain. Muncul sikap saling mencurigai. Demikianlah efek dari hoax. Hoax sangat beresiko jika dipercaya oleh
banyak orang. Karena hoax menimbulkan satu dengan yang lain menjadi saling tidak percaya. Hoax berawal dari ketidakjujuran, dari niat buruk untuk mempengaruhi yang lain tentang berita yang tidak benar, sehingga pada akhirnya mengakibatkan orang menjadi saling mencurigai dan kehilangan rasa kasih sayang. Remaja adalah sasaran yang paling mudah untuk penyebaran hoax. Mengapa demikian? Karena remaja adalah tahapan paling aktif dalam hidup seseorang, di mana pada masa itu remaja mencoba untuk bersosialisasi satu dengan yang lain, membuka dirinya, terbuka terhadap info-info yang baru, dan mereka juga mencoba untuk mengaktualisasikan diri. Sebagai remaja Kristen, kita harus menjadi surat-surat Kristus yang tidak menyebarkan berita kebohongan, tapi senantiasa menyebarkan berita-berita baik. Kita harus tahu dari mana sumber berita itu sebelum menyebarkannya, dan kita selektif terhadap berita apa yang akan kita sebarkan melalui media sosial kita. Kita harus belajar jujur dengan menyampaikan fakta yang benar. Kejujuran kita akan membawa kedamaian dan sukacita bagi orang lain. Remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita bijak menggunakan media sosial kita. Jika media sosial bisa digunakan menjadi media yang paling efektif untuk menyebarkan hoax, maka kita juga bisa menggunakan medsos sebagai sarana yang paling efektif untuk menebarkan kabar baik dan kabar sukacita. Di masa COVID-19 ini, di mana banyak orang merasa kehilangan pengharapan, banyak orang merasa khawatir, merasa takut akan masa depannya, mari adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita gunakan kekuatan kita sebagai remaja yang berdaya guna untuk kita menyebarkan berita-berita baik, berita-berita damai, pesan-pesan damai melalui media sosial kita. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita. Amin. Teman-teman, mari kita melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan seraya menyanyikan lagu dari PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di hatiku. Teman-teman, mari kita mengangkat syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami, Tuhan telah memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu mengingatkan kami tentang tugas kami sebagai seorang remaja untuk kami senantiasa menyebarkan kabar damai, kabar sukacita, karena kami sudah punya pengharapan baru atas kebangkitan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak lagi menyebarkan berita-berita bohong,
berita-berita yang membuat orang lain menjadi resah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami juga mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami berguna bagi pengembangan gereja dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa bagi remaja-remaja dimanapun berada, untuk studi mereka, meskipun mereka belajar di rumah, kiranya Tuhan tetap memberikan roh sukacita, roh pengharapan, dan mereka tetap yakin akan masa depan mereka. Mereka bisa mengerjakan semua tugas dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Tolonglah mereka ya Tuhan. Mungkin banyak hal yang mereka alami saat ini. Orang tua kami di dalam usahanya untuk mencukupi kebutuhan setiap hari. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan dan memberkati. Demikian juga ya Tuhan, kiranya Tuhan jaga kesehatan kami. Kami senantiasa Tuhan beri kekuatan dan kesehatan untuk menjalani hari-hari kami berikutnya. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Jikalau di dalam kami membangun ibadah banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampun kepada Tuhan, dan biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Kita adalah surat-surat yang ditulis oleh Kristus. Kita diutus untuk membawa berita kebenaran dan bukannya berita kebohongan. Oleh karena itu, mari kita menjawab panggilan Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita.